Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini, darah yang berbeda. Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudaraku, bayangkan seorang dokter yang tidak hanya merawat pasien, tetapi rela memberikan organ tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan pasien tersebut. Itulah gambaran sederhana dari apa yang Kristus lakukan. Ia tidak hanya menjadi imam, tetapi juga menjadi korban persembahan. Imam-imam di Bait Suci harus terus-menerus membawa darah hewan untuk mempersembahkannya kepada Allah. Mereka masuk ke tempat kudus berkali-kali sepanjang tahun, membawa darah domba jantan dan anak lembu yang berbeda-beda. Tetapi Kristus berbeda total. Ia masuk satu kali untuk selama-lamanya dengan membawa darahnya sendiri. Saudaraku, perbedaan ini sangat fundamental. Darah hewan adalah darah makhluk yang tidak memiliki nilai moral. Seekor domba tidak dapat memilih untuk berbuat baik atau jahat. Tetapi darah Kristus adalah darah pribadi yang sempurna secara moral yang dengan sukarela memilih untuk taat kepada Allah sampai mati. Frasa satu kali untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa pekerjaan Kristus bersifat final dan lengkap. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau diulang. Berbeda dengan imam-imam yang harus kembali lagi dan lagi karena korban mereka tidak pernah cukup. Kristus menyelesaikan semuanya dalam satu tindakan yang sempurna. Yang Kristus peroleh adalah kelepasan yang kekal, bukan pembebasan sementara yang harus diperbaharui setiap tahun, tetapi pembebasan permanen yang tidak akan pernah berakhir. Kelepasan ini mencakup pengampunan dosa, pembersihan hati nurani, dan akses yang terbuka kepada Allah. Ini berarti saudara tidak perlu hidup dalam ketakutan bahwa pengampunan Allah akan habis, tidak akan pernah habis, dan tidak perlu khawatir bahwa dosa masa lalu akan kembali menghantui atau bahwa akses kepada Allah akan tertutup. Kristus telah memperoleh kelepasan kekal yang tidak dapat dicabut ataupun berkurang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih karena Engkau tidak hanya menjadi imam kami, tapi juga korban persembahan yang sempurna. Kami bersyukur bahwa darah-Mu yang berharga telah memperoleh kelepasan kekal bagi kami. Bantu kami hidup dalam kebebasan yang Engkau berikan tanpa ketakutan atau keraguan akan kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amin.